Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan nama saya John Somsi dari Pro Informatika dengan episode saya sudah salah satu. Jadi pas kesempatan kali ini saya akan bahas tentang tugas yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini kita ada 3 soal ya. Soal pertama kita tanpa menghandle collision, lakukan hashing terhadap domain name yang ada di dataset, di mana ukuran dari table adalah 20. Kemudian insert data ke tabel secara berurutan. Di sini ada pertanyaan, apakah semua data bisa di-insert? Dan jika tidak, data mana yang mengalami collision dan indeks keberapa? Kita jawab perhitungan pertama kita hitung dulu awal perhitungan awal itu kita hitung dulu nilai hash datasetnya. Jadi di sini kan tadi dibilang ukuran tabelnya itu 20. Nah, jadi cara menentukan jadi di sini kita akan melakukan hashing pada domain-domain yang ada di dataset. Ya, jadi di sini ada fungsi ya. Jadi yang pertama ada domain google.com. Jadi domain google.com ini memiliki karakter ASCII G O O G I E C E G O O G L E C O M. Jadi kita tentukanlah masing-masing nilai ASCII dari huruf-huruf ini. Nah, setelah ditentukan, terus tinggal kita jumlahkan sehingga totalnya itu menjadi 956. Kemudian kemudian 116 kemudian 956 tadi akan dilakukan dengan modulo 20 karena kan tadi ukuran tabelnya itu 20 sehingga kita modulkan dengan 20. Jadi itu dia hash modulnya itu 16 dimana statusnya oke. Ini statusnya oke karena belum ada yang menempati tempat 16 itu, makanya dia tidak bertabrakan atau collision dengan tempat lain, dengan domain lain. Kemudian ada YouTube. YouTube ini juga sama kayak Google, dimana di YouTube kalau misalnya kita jumlahkan semua eh, kita ubah semua hurufnya ke karakter ASCII dan dijumlahkan menjadi 1100. Dimana jika kita lakukan modulo 20 menjadi 0 dengan status oke karena belum ada yang menempati eh, menempati index array 0. Terus ada facebook.com, ini juga sama, setelah kita tambahkan semuanya itu jadi 1145. Dan jika kita modulkan 20 menjadi 5 dengan status oke karena belum ada yang menempati 5. Kalau di Instagram juga sama seperti tadi, jika kita tambahkan semuanya menjadi 1285 dengan eh, hasil modulo 20-nya itu adalah 5. Nah, di sini dapat collision karena 5 itu kan tadi sudah ditempati oleh Facebook. Tapi di sini kan mau ditempati lagi dengan Instagram. Sehingga dia indeks array-nya itu akan bertabrakan. GitHub juga sama. Kalau jumlahkan semua karakter aslinya jadi 962, dimodulkan 20 menjadi 2. Statusnya oke karena belum ada domain yang ada di indeks array 2. Terus ada Shopee. Shopee ini juga kalau misalnya kita jumlahkan semuanya menjadi 963, modulkan 20 menjadi 3. Statusnya oke karena 3 itu masih kosong ya. Terus ada Twitter. Twitter juga jika kita jumlahkan menjadi 1106, modulkan 20 menjadi 6 dan statusnya oke karena belum ada yang 6 itu kosong. Terus TikTok juga sama, jika kita jumlahkan semuanya menjadi 981 dengan modulkan 20 menjadi 1 dengan status oke karena 1 itu kosong. Terus Zoom jika kita jumlahkan menjadi 8685 dan modulkan dengan 20. Jika kita modulkan dengan 20 itu jadi 5. Ini bertabrakan ya. Karena 5 itu udah ditempati sama Facebook tadi. Sehingga dia Zoom OS ini akan Zoom bertabrakan dengan Instagram dan Facebook. Bertabrakan dengan Instagram dan Facebook. Nah, jadi apakah semua jenis data bisa diinsert? Itu sebenarnya tidak ya, karena ada beberapa domain yang bertabrakan. Sehingga tetapi setiap slot atau setiap index array itu cuma bisa menampung satu domain saja. Jadi yang domain yang collision itu ada Instagram collision dengan Facebook di index 5 dan Zoom bercollision dengan Facebook di index 5 juga. 2A, handle collision open hashing. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan mekanisme penanganan collision dengan cara open hashing.
insert traveloka.com, hitung hash traveloka.com di hari keberapa, apakah collision, jika ya dengan domain mana. Terus kita juga find traveloka.com, jelaskan posisi yang ditemukan. Ada juga delete github.com, gambar kondisi hash table sebelum delete dan gambar kondisi hash table sesudah delete. Jadi kalau untuk penanganan collision dengan cara open hashing itu dia seperti ini. Jadi pertama ada indeks pada indeks dari 0 itu ada hash table google.com. Terus dari hash table google.com dia ke GitHub. Dari GitHub ke Shopee dan dari Shopee ke TikTok. Kalau di indeks dari 1 dia dari YouTube ke Twitter, dan di 2 itu dia ada Facebook, dan di 3 itu dia ada Instagram, terus ke Traveloka, dan 4 itu dia 0, 5 0, 6 0, 7 ada Zoom, 8 0, dan 9 0. Jadi hash Traveloka itu dia ada di indeks ketiga, karena ada Instagram.com yang punya panjang 13 karakter sama dengan traveloka.com, sehingga terjadi collision dengan Instagram.com. Jadi kalau untuk find Traveloka, pertama-tama sistem itu akan menghitung nilai hash dari key traveloka.com. Terus sistem akan menuju ke array indeks ketiga, di mana di tempat traveloka.com itu berada. Terus sistem dia akan menelusuri link list pada indeks secara berurutan, dan sistem mengecek node 1 yaitu Instagram. Berarti itu kan tidak cocok dengan Traveloka. Terus sistem mengecek node 2 setelah Instagram yaitu traveloka.com dan berhenti karena traveloka.com sudah ditemukan. Terus untuk delete GitHub, jadi sebelum delete itu dia seperti ini ya, karena GitHub itu dia ada di indeks 0. Jadi isi hash table-nya itu kalau sebelum delete masih ada GitHub-nya. Dari Google ke GitHub, ke Shopee, dan ke TikTok. Setelah delete, GitHub dihilangkan, jadi dari Google dia langsung ke Shopee. Karena nilai hash GitHub itu dia 0, maka sistemnya itu akan mencari indeks 0 dulu. Terus diceklah nodenya satu-satu sampai dapat GitHub. Nanti dihapus GitHub-nya, baru digabungkanlah eh, digabungkanlah pointer-pointer yang berada di situ kecuali yang GitHub karena udah dihapus. Selanjutnya 2B. 2B ini handle collision melalui close hashing. Jadi pada 2B kita diminta untuk melakukan mekanisme penanganan collision dengan close hashing. Untuk insert traveloka.com, kita diminta untuk menghitung hash traveloka.com itu di area berapa, apakah ada collision, jika ya dengan apa, dan tunjukkan langkah probingnya. Terus kita juga diminta untuk find traveloka.com, jelaskan prosesnya sampai ditemukan. Terus ada delete github.com, hash table sebelum delete dan hash table sesudah delete. Oh iya, ya. Terus jadi ini insert traveloka. Untuk insert traveloka kita jadi hash traveloka.com itu dia ada 2 karena 13 modulo 11 2, karena 13 itu dari jumlah kata yang ada di traveloka.com, dan di modulo dengan 11 11 ini dari kalau 11 ini tadi dari kalau ya 11 ini tadi dari ukuran array hash table-nya. Ya, ini kan tadi kenapa 11 kan karena eh, jumlah tabelnya itu 11 11. Kenapa 11? Karena kan dataset awalnya itu 9. Jadi kita kan bakal insert traveloka.com. Itu kan kita jadi tambah 1 lah. Jadi 10. Nah, eh, kalau di close hashing kita itu akan memasukkan datanya itu langsung ke dalam array. Jadi eh, kalau misalnya kita masukkanlah kalau misalnya ukuran tabelnya itu kita buat 10, dia tabelnya itu bakal penuh. Makanya dibuatlah jadi 11 dia, biar tabelnya itu nggak pala penuh kali. Biar masih ada sisa kalau misalnya ada perlu, misalnya biar kalau misalnya masih ada sisa, dan biar ya lah
biar nggak terjadi clustering. Oke, terus sini ada di sini ya terjadi collision dengan Instagram.com eh, karena kan mod 2 kalau karena 2 ini kan dia slotnya Instagram. Kalau misalnya kita lihat di dataset, kalau di dataset kan karena kalau di sorry ini kan Instagram karena eh, Instagram itu kan juga memiliki 13 kata kan, dan eh, Instagram itu dia munculnya munculnya duluan sebelum Traveloka, makanya eh, jadi eh, 13 di mod 11 ini sudah dilakukan oleh Instagram dulu, jadi slot 2 itu sudah terisi lah oleh Instagram. Jadi untuk mencari jadi kita buatlah probing untuk mencari slot kosong terdekat di bawah. Nah, caranya itu gimana? Kita bikin per iterasi. Jadi misalnya iterasinya iterasi satu kan. Ya berarti 2 tambah jumlah iterasinya modulo 11 karena jumlah eh, hash tabelnya itu 11, jumlah tabel ke bawahnya itu 11. Jadi eh, jadi 3 mod 11 itu 3 lah. Terus ya nah tapi 3 ini kan udah ada. Tapi ini kan 3 ini kan udah ada dia masalahnya karena berisi GitHub. Terus kalau di iterasi kedua ini akan menghasilkan 4. Nah, 4 ini indeks 4 ini udah ada yang isi yaitu Shopee. Iterasi ketiga akan menghasilkan indeks array 5. 5 ini kan udah ada yang isi Twitter. Iterasi keempat itu menghasilkan 6. 6 ini udah ada yang isi yaitu TikTok. Iterasi kelima menghasilkan 7. 7 ini juga udah ada yang isi Zoom. Terus iterasi keenam lah baru menghasilkan 8. Nah, 8 ini dia kosong, nggak ada yang isi apa-apa. Makanya Traveloka bisa kita masukkan ke 8 karena dia kosong. Terus fantraveloka.com. Jadi cara fantraveloka.com itu pertama kita menghitung hash awal yaitu 13 mod 11 itu menjadi 2 kan. Terus kita cek lah indeks 2 pertama-tama. Nah, indeks 2 ini kan karena tadi kan udah ada yang ngisi kan instagram.com, berarti salah. Nah, karena indeks 2-nya itu belum ketemu travelokanya, dilakukanlah probing untuk mencari indeks yang berisi traveloka.com. Diceklah indeksnya satu-satu sampai dapatlah eh, diceklah iterasi, dilakukan iterasi satu persatu sampai dapat eh, traveloka.com, terus berhenti dia. Terus untuk dilihat github.com ini seperti ini. Jadi kalau di delete GitHub di delete pada close hashing ini agak beda ya, lebih rumit. Jadi indeks 0 ini ada sebelum dan sesudah. Kalau di indeks 0 itu gak ada beda, indeks 1 juga gak ada beda, indeks 2 juga gak ada beda. Tapi di indeks 3 dia kita hapus GitHub-nya berbeda. 0. Indeks 4 tetap sama, indeks 5 juga sama, 6 juga sama, 7 sama, 8 inilah tadi yang saya bilang. Karena kan kita eh, ini kan 11 dia kan. Karena bakal biar nggak eh, ini kan dibuat 11 biar nggak pala penuh kali. Karena kalau penuh dia ada kemungkinan untuk clustering. Jadi dibikinlah 11. Ini tadi yang kita masukkan insert traveloka.com di index array ke 8. 9 kita kosongkan dan 10 itu Google. Terus ada yang terakhir eh, perbandingan open hashing dan close hashing. Jadi open hashing itu dia lebih efisien dari close hashing karena open hashing itu dia lebih terhindar dari clustering. Jadi index array-nya itu dia eh, index array yang kosong itu dia bakal tetap aman meskipun ada index yang penuh dengan linked list. Sedangkan close hashing itu menyebabkan clustering karena melakukan probing per iterasi yang memakan banyak eh, banyak banyak resource lah dan memori. Terus open hashing juga lebih mudah melakukan delete dibandingkan dengan close hashing karena eh, karena hanya melibatkan operasi mengubah pointer saja. Sementara kalau di close hashing itu dia eh, menggunakan probing dan dimana pada saat probing ini dia harus pakai penanda khusus lah. Kayak ini kan ada di deleted kan. Inilah penanda khususnya menandakan bahwa kitab itu dia sudah tidak ada lagi.
Ini kenapa dilakukan penandaan khusus, karena kalau nggak ada ini dia bakal menganggap bahwa eh, kitab itu memang tidak ada, bukan dihapus. Kalau misalnya dia eh, ya kan, kalau misalnya dia nggak pakai penanda, dia data lainnya itu dia bakal terputus. Jadi dibuatlah penanda biar probing ke data lainnya itu tidak terputus. Eh, Sebenarnya ini probing ini harus pakai penanda karena kalau misalnya dia eh, karena eh, probing kalau nggak ada penandanya, probing untuk data lainnya itu dia bakal terputus lah. Kayak eh, kalau misalnya nggak ada lah tandanya kan, dia bakal dianggap nol, kosong. Jadi rantai rantai jadi dia ikatannya, ikatan probingnya sama yang untuk data yang lain itu dia bakal terputus karena eh, jadi kita gantilah nilai 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 yang udah dihapus ini dengan eh, dengan tanda khusus seperti label label ini, tanda-tanda ini lah, tanda delete ini lah. Jadi sebenarnya di delete di processing ini kita nggak menghapus, tapi kayak mengganti aja. Kira-kira kira-kira seperti itulah pemahaman saya tentang eh, tugas yang sudah saya kerjakan. Sekian dan terima kasih.